Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang akuntansi sukuk yang beranggotakan saya Najma Nur Hadi beserta rekan saya yang bernama Tirta Nirmala Cahyani. Materi pertama yaitu tentang pengertian sukuk. Sukuk atau biasa disebut juga obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Jenis-jenis sukuk itu ada 7. Yang pertama ada sukuk mudharabah, yang kedua ada sukuk ijarah, yang ketiga ada sukuk wakalah, yang keempat ada sukuk musyarakah, yang kelima ada sukuk istina, dan yang keenam ada sukuk murabahah. Terakhir ada sukuk salam. Materi selanjutnya yaitu tentang akuntansi sukuk pada PSAK. PSAK 110 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijaroh dan sukuk mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi sukuk ijaroh dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk. Sukuk yaitu bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisah atau tidak terbagi atas yang pertama yaitu aset berwujud tertentu, lalu yang kedua manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Lalu yang ketiga jasa yang sudah ada maupun yang akan ada. Lalu yang keempat ada aset proyek tertentu, yang terakhir yaitu kelima kegiatan investasi yang telah ditentukan. Sukuk pada PSAK 110 yang dipakai ada 2. Yang pertama sukuk mudharabah, yang kedua ada sukuk ijarah. Yang pertama, sukuk mudharabah. Pengertiannya adalah sukuk yang dasar penerbitannya dengan menunjukkan tekanan atau pihak lain untuk mudri pengelolaan usahanya. Lalu pada sukuk mudharabah ini pada PSAK 110 sukuk yang menggunakan akad bagi hasil, sehingga pendapatannya yang diperoleh investasi atas sukuk tersebut tergantung pada pendapatan tertentu dari emitennya. Dasar bagi hasil dapat berupa pendapatan bruto atau laba bruto atau juga dapat berupa pendapatan bersih atau laba bersih dengan nisbah yang sudah disepakati. Yang kedua ada sukuk ijarah. Sukuk ijarah ini pengertiannya adalah surat berharga yang memuat perjanjian pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan, pemerintah, ataupun lembaga yang mewajibkan penerbit sukuk itu mengambil bentuk imbalan dari sewa aset dan membayar pokok sukuk pada saat jatuh tempo. Lalu untuk sukuk ijarah pada PSAK 110 adalah sukuk yang menggunakan akadnya sewa, sehingga pendapatannya itu bersifat tetap berupa ujroh yang besarnya sudah diketahui sejak sukuk itu diterbitkan. Pemegang sukuk ijarah ini merupakan pemilik aset atau manfaat yang menyewakannya melalui emiten. Dan emiten itu berkedudukan sebagai wakil dan pemegang sukuk. Materi selanjutnya yaitu tentang akuntansi untuk investor. Yang pertama yaitu untuk mengetahui jumlah laba bersih. Mengetahui jumlah laba bersih penting bagi investor karena dari sinilah perusahaan akan memberikan dividen atau bagian laba kepada mereka. Lalu yang kedua, bahan evaluasi performa perusahaan. Dalam poin sebelumnya telah dijelaskan juga bahwa salah satu kegunaan informasi akuntansi bagi investor adalah untuk memahami situasi perusahaan sekarang dan memprediksi performanya di masa depan. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui potensi penjualan. Kegunaan informasi akuntansi bagi investor adalah untuk memberikan gambaran tentang potensi penjualan produk. Hal ini penting untuk diketahui agar para investor dapat memperkirakan bagaimana pertumbuhan bisnis perusahaan tersebut. Apabila sales yang dihasilkan terlalu rendah, bisa jadi hal ini mengidentifikasikan masalah produk tersebut. Sebaliknya, jika penjualan produk baik, maka investor dapat melihat potensi pertumbuhan bisnis di produk tersebut. Lalu yang keempat itu ada untuk menganalisis BEP atau disebut dengan break-even point. Informasi tentang BEP penting bagi investor karena bisa digunakan sebagai gambaran kapan perusahaan dapat memberikan return dari investasi mereka. Lalu yang kelima tentang
Mengetahui jumlah utang, memiliki utang memang hal yang wajar dan umum bagi perusahaan. Akan tetapi kita juga harus memeriksa apakah jumlah utang tersebut berada dalam batas aman atau tidak. Jika terlalu banyak, hal ini dapat menjadi pertanda bahwa perusahaan tersebut memiliki pengelolaan keuangan yang buruk. Lalu yang keenam ada memantau cash flow perusahaan. Bagi seorang investor, cash flow atau arus kas juga menjadi pertimbangan sendiri yang perlu diperhatikan. Karena cash flow ini juga dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan. Selanjutnya ada pihak yang berkaitan dalam penerbitan sukuk obligasi. Yang pertama ada emiten, yang kedua ada penjamin emisi, yang ketiga ada wali amanat, yang keempat ada penanggung, yang kelima ada investor, yang keenam ada lembaga clearing, dan yang terakhir ada bursa efek. Emiten itu adalah pihak yang membutuhkan dananya. Lalu untuk penjamin emisi itu perusahaan yang menjamin penjualan obligasinya, dan untuk wali amanatnya itu pihak yang ditunjuk oleh emiten untuk mewakili kepentingan dari si investor. Lalu untuk penanggungnya itu diperlukan karena apabila suatu pihak menerbitkan obligasi. Untuk yang investornya itu yang paling berperan di dalam kegiatan pasar modal. Untuk lembaga clearing itu berfungsi untuk menyelesaikan semua hak-hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi di bursa efek. Dan yang terakhir ada bursa efek, itu pihak yang paling menyelenggarakan dan menyediakan sarana untuk penawaran jual beli nanti kepada pihak lain. Materi selanjutnya yaitu tentang keuntungan sukuk. Untungan sukuk yaitu memperoleh imbal hasil yang diberikan secara periodik atau berkala dari penerbit obligasi berupa bagi hasil, margin atau fee. Keuntungan pada sukuk anti riba dan dijamin halal dikarenakan dikelola dengan prinsip yang islami, tidak mengandung unsur maisir, goror, dan unsuri. Selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi. Yang pertama ada investasi yang dijalankan untuk jangka panjang dan bukan kegiatan spekulasi. Yang kedua ada transaksi dilakukan dengan harga pasar yang wajar dengan tidak direkayasa, dengan menjalankan nilai kondisi yang sesuai dari aset yang menjadi suatu dasar penerbitan. Yang terakhir ada hasil yang diberikan itu harus bersih dan hasil unsurnya non halal, karena emiten yang menerbitkan obligasi mungkin masih memiliki sumber pendapatan non halal. Materi selanjutnya yaitu tentang dalil mengenai akuntansi sukuk. Dalil tersebut yaitu, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Penyayang kepada dirimu, dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.